Kesehatan kita dipengaruhi oleh aspek sosial budaya yang diwariskan, mulai dari ibu hamil, anak-anak, dan juga masyarakat umum. Setiap tahap kehidupan memiliki cara unik dalam menjaga kesehatan. Apa saja aspek sosial budaya yang diwariskan? Simak video ini sampai habis. Di Jawa ada kepercayaan bahwasanya ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi kepala ikan karena dipercaya dapat menyebabkan bayi keras kepala dan sulit diatur. Namun secara medis, kepala ikan memiliki banyak kandungan minyak ikan dan omega 3 yang dapat membantu pertumbuhan otak pada janin. Nah, kepercayaan tersebut jika tidak segera diluruskan, akan banyak ibu hamil yang kehilangan nutrisi yang sangat penting. Di Papua, terutama pada masyarakat adat tertentu, banyak sekali ibu hamil yang dilibatkan dalam aktivitas harian, seperti berkebun dan berjalan jauh. Hal ini mungkin tampak berat, tetapi dalam konteks budaya mereka, aktivitas ini dipercayai untuk menjaga kekuatan tubuh ibu selama kehamilan. Dari sudut pandang kesehatan, aktivitas ringan selama kehamilan dapat membantu memperkuat tubuh ibu dan meningkatkan sirkulasi darah. Namun, aktivitas berat bisa beresiko jika tidak dilakukan dengan kontrol yang sesuai pada trimester akhir. Di Jawa, ada kepercayaan bahwa mengoleskan bawang putih ke pusat bayi dapat mencegah masuk angin. Meskipun bawang putih memiliki sifat antibakteri, mengoleskannya pada kulit bayi yang masih sensitif dapat mengakibatkan infeksi atau alergi. Secara medis, pusat bayi dapat dirawat dengan lembut dan bersih, tidak perlu menggunakan bahan yang kasar untuk kulitnya. Di Sunda, bayi sering dipijat atau diurut oleh orang tua atau dukun bayi agar tubuh bayi tidak kejang dan tumbuh dengan baik. Pijat bayi memang bisa bermanfaat, terutama untuk meredakan kolik dan membantu relaksasi. Namun, cara pijatan haruslah lembut dan tepat karena kulit bayi yang sensitif dan tulangnya yang mudah rapuh. Praktik ini bisa bermanfaat jika dilakukan dengan benar, tetapi jika pijatan terlalu keras dan teknik yang kurang tepat, justru bisa berbahaya. Di Jawa, ada kepercayaan ketika seseorang demam, mandi, atau terkena air dapat memperburuk kondisi suhu tubuh. Hal ini ketika seseorang sakit menghindari mandi. Namun, dari sudut pandang kesehatan, mandi dengan air hangat sangat dianjurkan karena dapat menurunkan suhu tubuh dan membuat tubuh lebih nyaman. Namun, mandi menggunakan air dingin sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan tubuh menggigil dan memperburuk penderita demam. Masyarakat Bugis sana diyakini bahwa mengonsumsi ikan ketika sedang terjadi luka pada tubuh kita disarankan tidak mengonsumsi ikan karena dapat memperlambat penyembuhan pada luka dan menyebabkan gatal. Dari sisi medis sendiri, ikan memiliki protein yang tinggi dan kaya asam lemak omega 3. Namun, beberapa orang mengalami reaksi gatal, tetapi tidak semua orang merasakan reaksi tersebut. Di beberapa daerah di Sumatera Utara, khususnya di suku Batak, mempercayai bahwa mengkonsumsi telur mentah dapat meningkatkan stamina tubuh. Secara medis, memang telur memiliki protein yang tinggi. Namun, pada telur mentah memiliki kandungan bakteri Salmonella. Maka dari itu disarankan sebelum mengkonsumsi telur ada baiknya diolah atau dimatangkan terlebih dahulu agar bakteri Salmonella dapat mati dan tidak ada di telur yang akan kita konsumsi. Beberapa masyarakat Minangkabau mempercayai bahwa meminum air dingin dapat menyebabkan penyakit paru-paru dan masuk angin. Akibatnya, masyarakat Minangkabau menghindari meminum air dingin saat cuaca dingin dan saat tidak enak badan. Dari sisi medis, meminum air dingin tidak secara langsung menyebabkan penyakit paru-paru. Penyakit pernapasan umumnya disebabkan oleh paparan virus atau bakteri, bukan karena suhu minuman yang dikonsumsi. Budaya menjadi bagian dari identitas perilaku kesehatan kita. Mari budayakan gaya hidup sehat di setiap tahap kehidupan. Jangan lupa, kesehatan adalah aset berharga. Lakukan perubahan kecil untuk hidup lebih sehat sesuai kebutuhan dan budaya kita.